menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau untuk memadukan masyarakat yang kecil menjadi suatu bangsa. Jadi menurut Howard Widgin, integrasi bangsa dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat yang kecil menjadi suatu masyarakat yang besar. Mengapa integrasi penting? Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian yang bersifat spiritual, mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, ketakutan yang berlebih, kecemasan, juga tekanan mental yang berkepanjangan. Nah, integrasi sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan kepentingan menyimpan potensi konflik. Terlebih, jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat dikelola atau disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu, kita perlu senantiasa mengupayakannya. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi berarti kegagalan juga dalam membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, pluralitas masyarakat atau masyarakat majmuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri. Dalam masing-masing subsistem terikat oleh ikatan yang bersifat primordial. Nah, apa sih itu ikatan primordial? Ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada di dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan kekeluargaan, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya dan bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang unik. Yang pertama, secara horizontal. Nah, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat, dan daerah. Serta secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal atau ke atas, antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Konflik vertikal di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Nah, dalam dimensi vertikal, konflik sepanjang sejarah Indonesia tidak lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri, seperti kasus Aceh, Papua, Ambon yang menuntut memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan untuk dimensi horizontal, konflik yang sering muncul adalah konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, antar kelompok atau golongan, dan semacamnya. Nah, konflik
Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yakni yang pertama strategi asimilasi, yang kedua strategi akulturasi, dan yang ketiga yaitu strategi pluralis. Oke, untuk strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masingnya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegralisasikan masyarakat dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Nah, dalam konteks ini, perubahan budaya asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Yang kedua yaitu strategi akulturasi. Nah, akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan yang lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam budaya yang baru. Nah, dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumpat atau tidak melebur habis semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegralisasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Oke, kita lanjutkan untuk strategi yang ketiga, yaitu strategi pluralis atau paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada di dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberikan kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, dan daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Nah, jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan